Kembali lagi di Kopi Pagi. Terima kasih pemirsa Anda yang masih terus bersama kami, masih bersama dengan para komunitas pecinta sejarah ya dari Atlantis Indonesia. Mas Novier sama Mas Riu, biasanya kalian kan punya grup sendiri ya di Facebook. Nah, apa saja sih yang boleh diposting misalnya oleh member grup? Apakah harus yang berhubungan dengan Atlantis atau tidak? Ya, memang di profil grup juga kita udah jabarin grup ini itu adalah grup yang membahas sejarah peradaban manusia gitu ya. Jadi mengkhususkan itu harus yang berhubungan dengan sejarah peradaban manusia. Nah, kabarnya komunitas ini nggak sekedar berbicara soal sejarah peradaban bangsa Indonesia saja, tapi juga bicara soal sains ya, seperti percobaan bahan bakar dari air. Ini bisa dijelaskan? Siapa, Mas Ria atau Mas Sofia? Ya, jadi gini. Memang kenapa ada hubungannya sama sains gitu ya? Karena memang ternyata orang-orang di zaman dahulu ini artinya yang ribuan tahun yang lalu ya, yang dikira itu primitif. Kebanyakan orang menduga bahwa masa lalu itu adalah primitif, padahal masa lalu itu adalah canggih gitu. Nah, ternyata mereka mempunyai teknologinya itu yang ramah lingkungan semuanya ya. Bahan bakarnya aja air. Jadi air itu ternyata sudah dipakai oleh orang-orang terdahulu untuk sebuah energi, bisa dibuat untuk kendaraan, untuk bahan bakar roket atau kendaraan-kendaraan dia gitu untuk menjelajah sampai ke luar angkasa itu. Jadi memang kita juga dapat itu dari teman-teman kita yang mengkaji khusus di bidang peradaban ini gitu. Jadi air itu memang bisa kita udah coba memang bisa buat untuk pengganti, bahkan pengganti fosil. Jadi gitu. kalau banyak yang bilang zaman dulu itu adalah primitif gitu ya, ternyata justru lebih modern zaman dulu daripada sekarang. Untuk mengembalikan masa modern yang udah hilang. Nah, itu dia yang mungkin anak-anak muda zaman sekarang tidak tahu yang sebenarnya kan. Kenapa itu juga mungkin jadi salah satu faktor kita untuk kita share ke generasi muda supaya mereka tahu gitu bahwa dulu leluhur mereka, kenapa disebut leluhur? Karena mereka disebut leluhur itu karena mereka itu para petinggi gitu, tinggi semuanya, tinggi moral, tinggi akhlak, tinggi peradabannya, tinggi teknologinya. Itulah kenapa juga kita juga banyak membahas masalah sains di komunitas kita karena memang kaitan antara peradaban yang maju itu nggak bisa dipecah, nggak bisa dipisahkan dengan dunia sains gitu, karena masyarakat pada saat itu sudah sangat amat mengenal sains, bahkan sudah pengetahuan mereka tentang teknologi itu lebih dibanding masyarakat sekarang. Makanya kita juga bicara tentang sains dan juga kita juga bicara tentang potensi di negeri kita ini, mulai dari budaya, mulai dari seni tari, mulai dari berbagai macam produk yang sebetulnya itu asli dari Indonesia gitu, produk-produk masyarakat masa lalu gitu yang sebetulnya banyak di kepulauan-kepulauan ini yang masih dijaga ya sama para budayawan gitu ya. Ternyata di balik itu semua punya makna dan filosofi tinggi. Di situ bisa juga terbukti, bisa kita kaji, bisa kita simpan cerita di situ ya. Ada simpan cerita yang membuktikan bahwa masyarakat dulu itu sudah memiliki moral yang tinggi, sudah memiliki cara hidup yang teratur, bahkan jauh lebih teratur dibanding anak-anak muda di zaman sekarang. Oke. Kemudian kegiatan komunitas kalian ini banyak melakukan ekspedisi ya, Mas? Iya. Iya. Nah, biasanya dalam hal ini kalian melakukan riset terlebih dahulu atau gimana? Kita kadang-kadang gini Mbak, kita kan berhubungan sama komunitas-komunitas lain ya. Kita juga punya teman-teman yang sudah punya literatur tentang peradaban atau budaya-budaya Indonesia yang maju gitu. Nah, nanti kita dapat dari mereka. Nah, setelah kita banyak membaca, mengkaji, lalu kita turun ke lapangan gitu. Jadi kita mencoba banyak mendengar, habis itu baru banyak melihat di lapangan. Oke, saat gitu. Melakukan ekspedisi, apakah kalian juga didampingi oleh tim peneliti? Jadi gini, sebetulnya kita berawal dari misalkan referensi yang para peneliti yang sudah melakukan ekspedisi terlebih dahulu. Data mereka bisa kita kita bisa dapat data mereka dari beberapa rekan-rekan yang ada di dalam komunitas kita, karena di dalam komunitas kita salah satu pembina di grup kita juga beliau ini seorang dosen yang memang dia banyak mengkaji tentang filsafat filosofi di negeri ini gitu ya. Beliau lah yang akhirnya banyak mereferensikan gitu ya. Beliau juga yang membuat buku Peradaban Atlantis Nusantara, Pak Ahmad Yanona Samanto. Nah, dari beliau itulah yang akhirnya kita banyak dapat referensi untuk ekspedisi ke ini dengan data-data yang sudah
data-data yang sudah diterima ya, maksudnya data-data yang sudah dilakukan penelitian terlebih dahulu gitu, dari staf khusus Kepresidenan bagian tim mitigasi bencana, Pak Andi Arief. Pak Andi Arief gitu ya. Beliau sudah melakukan ekspedisi, baru kita mengajak komunitas kita untuk terjun ke lapangan gitu. Jadi biasanya seperti itu. Jadi setelah beberapa peneliti terjun ke lapangan, baru kita ngikut ke mereka. Oke, baik. Kita akan lihat sedikit kegiatan atau cuplikan ini ya, kegiatan ekspedisi ya dari Atlantis ini ya. Oke, pemirsa, inilah kegiatan mereka. Itulah pemirsa cuplikan atau gambar-gambar ekspedisi Gunung Padang yang dilakukan beberapa waktu lalu ya. Bisa diceritakan, Mas? Kemarin ya, bisa diceritakan. Silakan. Yuk. Mas Rio. Jadi gini, kita dapat beberapa referensi, salah satunya dari waktu kita diundang untuk pemaparan berdasarkan hasil penelitian dari tim mitigasi bencana staf khusus Kepresidenan. Sebelumnya mereka sudah pernah meneliti di sana. Ternyata mereka banyak menemukan hal-hal yang di luar dugaan kita gitu ya. Jadi pertama, ternyata bangunan itu berusia kurang lebih sekitar 10.900 sebelum Masehi atau sekitar 13.000 tahun yang lalu. Itu artinya berarti di antara situs-situs yang ada di seluruh dunia itu bisa dikatakan situs yang tertua gitu. Dan itu yang membuat kita cukup penasaran juga gitu ya. Oh ternyata situs yang tertua itu ternyata memang ada di Indonesia gitu. Lebih tua dibanding situs yang ada di Mesir, lebih tua dibanding situs peradaban yang ada di Indian Maya gitu ya. Dan di situ juga diduga dulu adalah pusat observatorium. Jadi pusat penelitian ilmiah untuk pertanian. Ya, untuk memantau kira-kira nanti di bagian wilayah ini bagusnya nanam apa gitu. Di wilayah area ini bagusnya nanam apa. Jadi penelitian dilakukan terlebih dahulu di situs Gunung Padang itu. Para peneliti itu akhirnya mereka menyampaikan informasi berdasarkan cuaca, berdasarkan ilmu perbintangan yang mereka temukan, yang mereka rangkum di situ, di-share ke masyarakat. Itu salah satu kegunaan dulu ya situs Gunung Padang tersebut gitu ya. Jadi di situ juga yang kita dapat dari salah satu pakar perbintangan gitu ya, mungkin ya ada Pak Diki. Dia di situ melihat
bahwa dulu ini adalah tempat penelitian perhitungan tata surya. Gitu. Jadi perhitungan tata surya, kalau yang kita kenal sekarang hanya bagaimana menghitung bumi ini dilandasi oleh matahari dan bulan gitu ya. Nah, kalau situs Gunung Padang ini, bagaimana dia bisa melihat bintang yang jauh, yang terjauh di antara di dalam galaksi Bima Sakti, ada namanya bintang Origo gitu ya. Nah, bintang itulah yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk menghitung perputaran tata surya. Jadi kita melihat, wah Gunung Padang ini ternyata canggih sekali gitu, dan dia punya elektromagnetik yang tinggi di situ. Dan kita masih penasaran sekali, tapi kita harus potong dulu, kita break soalnya Mas Rio. Ya jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali tetap di Kopi Pagi setelah pesan-pesan berikut ini.